Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keafiatan dan kesehatan untuk selalu bisa beraktivitas dengan lancar. Kembali kita bersama-sama akan membahas resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Ini sudah di bulan Juni ya. Berarti hampir di akhir triwulan 2 ya. Berarti mungkin di bulan Juli nanti akan mulai ada laporan keuangan di triwulan 2. Kali ini kita akan membahas BPII, CASA, Cleo, dan CMNT ya. Ada 4 yang akan kita bahas ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi ataupun pula sebagai perbandingan saja, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran masing-masing. Kemudian juga saya ingin menekankan bahwa setiap saham itu kita bahas, tidak semua ya, hampir semua saham kita bahas. Kenapa? Karena dalam menganalisanya ini tujuan kita adalah untuk mendapatkan rasionalisasinya. Artinya kita ingin mengetahui alasan kenapa layak dan kenapa belum layak ya. Jadi bukan hanya mencari saham yang layak, tapi juga kita punya rasionalisasi kenapa belum layak ya. Baik, kita akan membahas nanti BPII, CASA, Cleo, dan CMNT ini secara medley, secara bertahap, jadi satu persatu. Oke. Yang pertama ini BPII. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan Anda lihat ke bagian paling bawah, itu tonton video atau link untuk mendapatkan video poll pembahasan keempat sahamnya. Saya juga meletakkan playlist di deskripsi. Di situ playlistnya sudah ada semua saham yang saya bahas pada triwulan 1 2024. Kalau mungkin Anda mau mencari saham-saham yang Anda ingin lihat lagi. Baik, kita akan membahas yang pertama, ini BPII atau Batavia Prosperindo International. Ini bidang usahanya adalah, ini untuk usaha ya. Bidang usahanya ini pasar modal dan jasa keuangan. Layanan yang mereka berikan ini adalah penjualan produk reksadana atau kontrak pengelolaan bilateral dan lain-lain ya. Jadi khususnya ini untuk bidang jasa-jasa keuangan, tapi lebih kepada non bank ya. Ini jasa investasi tepatnya ya. Baik, sekarang kita akan bahas dari segi fundamentalnya untuk menentukan apakah bisa kita investasi atau kita harus menunggu lagi. Yang pertama dari segi nilai perusahaan dulu ya. Dari segi nilai perusahaan, bahwa perusahaan ini setara dengan Rp137 per lembar sahamnya ya. Sementara harga sekarang ini sudah 525, artinya investor menghargai saham ini sudah di atas nilai perusahaannya. Di atasnya ini sudah sekitar 2,8 kali ya. Sudah 2,8 kali di atas dari nilai perusahaannya. Kemudian juga untuk keuntungan setahun ini Rp12 per lembar saham ya, atau setara dengan bila kita mau membeli saham ini maksimal di 120 ya. Sekarang sudah 525. Ini berarti valuasinya sudah mahal ya. Jadi kalau untuk membeli sekarang kita belum mendapatkan diskon, malah kita harus membayar lebih ya. 3 kali lebih mahal daripada harga seharusnya ya. Maksimal beli 120, Anda membelinya di 525, itu berarti kategori kita mahal. Lanjut kita lihat dulu bahwa IPS-nya ini Rp12, sementara nilai perusahaan ini 137, berarti keuntungan perusahaan ini adalah 8%, hampir 9% ya, 8,7. Berarti perusahaan ini untung ya, untung, cuma mungkin belum mencapai 10%, cuma sudah dalam kategori untung ya. Jadi kemungkinan besar bahwa
harganya yang tinggi ini, valuasi mahalnya ini, kita berasumsi dulu ya, bisa saja nanti salah, bahwa perusahaannya untung, jadi investor itu berani membeli di harga yang lebih tinggi. Itu yang pertama dulu ya. Kita konfirmasi lagi ke dividen dulu ya. Ternyata perusahaan ini ya membagikan dividen itu 49%, hampir 50% ya. Ini berarti kategorinya sangat bagus ya, peduli dengan investor ya. Karena membagikannya itu 50%. Ini peduli dengan investor. Untuk saham, untuk kita sebagai investor ini tentu saja suka dengan perusahaan membagikan dividen sebesar ini. DPR-nya ya. Namun karena harganya tadi sudah, valuasinya sudah mahal, sehingga pada saat kita bagikan dengan dividen, yang terjadi adalah payout rasionya kecil, sehingga hanya dalam setahun itu kita akan mendapatkan hanya sekitar 1,4% ya, 1,4% saja dalam setahun. Ini tadi apa? Karena sudah dihargai tinggi. Ini ibaratnya begini, karena kita terlambat istilahnya kan, karena pembahasan kita saat ini sehingga yang terjadi seperti ini ya kan. Sehingga untuk angka sekarang untuk berinvestasi mungkin ya kita tidak mendapatkan dividen yang menarik ya, begitu pemahamannya. Tapi bagi mereka yang sudah beli lama, mungkin saja mereka sudah dividennya sudah di atas 5% ya. Mereka hold saja, tidak apa-apa. Lanjut ke pembahasan ketahanan perusahaan. Ternyata di triwulan 1 2024 ini mereka ya setelah berakhir di triwulan 1 itu mengalami kekurangan likuiditas sekitar 294 miliar ya, atau dalam setahun ini kekurangan Rp29 per lembar saham. Kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya itu sama dengan 21%. Berarti mereka harus mencarikan dana lagi ya untuk bisa untuk beroperasi di triwulan 2 ini. Mereka harus mengejarkan dana itu sekitar ya Rp29 per lembar sahamnya untuk bisa normal kembali ya. Berarti ini perlu dana tambahan. Lanjut dari segi current ratio, ini karena ini jasa keuangan jadi kita tidak terlalu memperhatikan. Namun yang perlu diperhatikan sini adalah hutangnya ya. Ini hutangnya ya. Hutang berbunganya ini 78%. Ini sudah mendekati batas leverage ya. Kalau sampai di 100% berarti leverage-nya 1:1 ya. Ini sudah mendekati ya, sebenarnya di 78% ini mendekati lah. Aman, tapi sudah hampir mendekati leverage ya. Hutang tak berbunganya 190%, 198 ya. Kan ini bidang keuangan, jadi biasa saja, kita anggap biasa saja ya. Nah, dari data ini ya, ketahanan perusahaan sedikit perlu menjadi concern ya, perlu sedikit diperhatikan di sini ya. Jangan sampai dia nanti naik melebihi dari 100, itu yang paling penting ya. Kalau di HTB atau di sini sebenarnya bukan HTB ya, tapi di sini adalah dana pihak ketiga, ini ya sebenarnya termasuk sedikit ya, seharusnya ini bukan di 195 tapi mungkin bisa saja di 300-400 ya. Di sini dana pihak ketiganya masih agak kurang ya. Baik, kita lanjut ke sahamnya ya, kepemilikan. Sahamnya semuanya berbentuk digital, semuanya bisa ditradingkan ya. Berarti pemilik pun bisa trading. Cuma di sini yang menjadi concern kita juga bahwa dari 100% saham BPII ini ya, 96%-nya ini tercatat asing ya. Jadi di sini ya, dari 100% ya, di sini yang tercatat bahwa asingnya ini 96%, lokalnya hanya 4% ya. Berarti di sini
eh, termasuk besar, sangat besar asing ya. Tapi kita tidak tahu asingnya di sini apakah asing betul-betul istilahnya memang dari luar, atau asingnya di sini perusahaan asing ya, perusahaan asing tapi sebenarnya Indonesia, tapi kita tidak tahu juga ya. Cuma di sini yang tercatat bahwa di sini asing ya, alamatnya berarti alamat luar negeri berarti ya. Kemudian saham yang di masyarakat biasa ya yang bisa bertrading ini sekitar 7 hampir 9 hampir 10% ya berarti oke ya. Nah, dari data yang kita dapatkan ini ya, dari data yang kita dapatkan ini ada beberapa concern yang kita harus lihat. Yang pertama di sini bahwa perusahaan ini harus meningkatkan kinerja dulu ya, kinerja mereka sehingga bisa modal usahanya ini tidak minus ya. Jadi di sini yang paling penting dulu ya, free cash flow-nya ini harus tidak minus lagi dulu yang pertama ya. Meskipun orang berkata ya, misalnya para analis berkata bahwa free cash flow minus tidak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi tidak boleh seperti itu ya. Kenapa? Yang namanya usaha itu tentu harus uang di tangan itu harus selalu ada, siap, tidak masalah ya. Karena kalau nanti uang di tangan kurang, otomatis pada saat diperlukan kita harus mencari dana talangan lain ya. Nah, itu yang paling penting. Ini pertama adalah free cash flow-nya jangan minus dulu. Yang kedua di sini untungnya sudah oke, tidak terlalu dari segi keuntungan bersih tadi 8% itu sudah oke. Hanya mungkin di sini tadi investor sudah menghargainya sangat tinggi. Ini mungkin disebabkan misalnya di sini bisa ya, di non marketnya ini kecil sehingga pada saat pembelian harga itu bisa bergerak dengan cepat. Jadi di sini capital gain-nya ya. Sehingga di sini yang saya lihat di sini bukan masalah investasinya, tapi di sini harganya naik mungkin karena capital gain-nya ya. Karena jumlah investor non market ini sangat kecil. Kalau menurut saya 10% itu sangat kecil, apalagi 4%-nya kan di sini kita lokal ya, 5%-nya berarti 4 berapa persen ini ya, itu malah asing juga ya. Jadi di sini akhirnya yang terlihat mungkin ya lebih ke capital gain-nya ya. Baik, simpulannya di sini adalah bahwa kita yang pertama menunggu free cash flow-nya membaik. Yang kedua perlu juga memperhatikan ketahanannya di sini ya. Karena tadi ketahanannya itu utangnya sudah mulai meninggi ya. Hampir 100% utang berbunganya, kemudian dana pihak ketiganya juga masih terlihat sedikit ya. Seharusnya dia lebih banyak ya dana pihak ketiganya, karena ini untuk finansial ya, seperti itu. Baik, itu dulu kita bahas yang pertama. Yang kedua kita akan membahas jasa. Yang kedua ini jasa. Oke, jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Capital Finance Indonesia tadi berbicara tentang BPII tadi juga bidangnya sektornya finansial. Ini Capital Finance Indonesia atau CASA ini juga sama ya, bidang finance ya. Jasa investasi sama juga tadi dengan BPII ya. Mereka juga menyediakan konsultasi manajemen juga ya. Kebetulan pada saat saya membahas ini hari ini mereka RUPS hari ini ya, tanggal 27 Juni kalau tidak salah, hari ini mereka mengadakan RUPS. Baik, kita bahas dulu yang pertama fundamentalnya dari segi
valuasi ya. Harga sekarang 486, nilai bukunya 129. Berarti di sini bahwa kalau kita bandingkan berarti harga sekarang dengan nilai perusahaannya ya, harga sekarang ini sudah di atas 2,7 kali ya dari nilai perusahaannya. Harga sekarang ini sudah di atas dari nilai real perusahaannya, seperti itu ya. Berarti kalau istilah itu ada penggelembungan ya. Yang kedua, dari segi keuntungan perusahaan ya, untuk menentukan valuasinya murah atau mahal, keuntungannya itu hanya 1,51 rupiah. Berarti kalau harga maksimal beli ini 15, sementara harga sekarang 486, ini sudah 31 kali ya. Kalau kita beli hari ini berarti sahamnya ini ya, kita harus menyediakan 30 kali lebih mahal daripada barang yang seharusnya kita beli. Kita maksimalnya beli, harganya maksimalnya hanya 15. Kalau kita beli saat ini 486, itu berarti sangat besar ya, sangat besar rugi pembelian yang harus kita terima. Berikutnya kita konfirmasikan dengan dividen. Kalau IPS-nya 1 rupiah ya, kemungkinan besar belum bisa membagikan dividen, karena kalau dibagikan tidak bisa dibagi ya, paling 0, itu sangat kecil sekali ya. Ya, jadi otomatis belum bisa membagikan dividen ya. Keuntungan perusahaan ini ya, dari IPS TTM dibandingkan nilai bukunya ini hanya 1,17% ya. 1,17%. Ya, bahasa kita mungkin ya, bahwa perusahaan ini pas balik modal lah, atau ya balik modal tidak rugi, itu saja ya. Lanjut kita lihat ketahanan perusahaan. Dari segi arus kasnya ya, ternyata ini kita tidak mempunyai ya, perusahaan tidak mempunyai kelebihan dana setelah berusaha ya, malah mereka masih rugi itu sekitar 2 triliun ya. 2 triliun kalau disetarakan untuk setahun itu masih rugi 38 rupiah per lembar saham, setara dengan kerugian cash flow-nya ya, kekurangan cash flow-nya itu sebesar 29% ya. Ini seperti itu datanya ya. Kemudian untuk hutang ya, current ratio-nya ketahanan perusahaan current ratio-nya tidak terlalu masalah. Yang kita lihat di sini bahwa hutang berbunganya oke juga. Dana pihak ketiga ini 322%-an, oke lah, kita anggap oke saja ya. Nah, dari data ini ya, kita lihat bahwa free cash flow-nya yang bermasalah ya, sehingga ini menyeret kepada valuasinya ya. Lanjut kita ke kepemilikan. Kepemilikannya ini semuanya berbentuk digital, artinya pengendali bisa saja menjual saham mereka setiap saat. Jadi ini kita perlu untuk selalu memperhatikan. Asingnya hanya 4% dan non market ini 33%. Ini dalam, menurut saya ini kondisi yang ideal ya, 33%. Nah, berdasarkan data ini yang kita lihat di sini bahwa yang saya lihat di sini bahwa harganya yang tinggi ini ya, kalau dari segi kepemilikan juga mungkin tidak terlalu besar juga pengaruh dari capital gain-nya di sini ya. Jadi di sini harga yang tertera ini, valuasinya yang tinggi ini ya, berarti mungkin dari ekspektasi saja ya, bukan dari capital gain-nya, cuma ekspektasi dari investor di sini ya. Baik, sekarang kita lihat analisa kita, hipotesa kita ya.
Kalau melihat keadaan seperti ini ya, untuk bisa membuat perusahaan jadi untung lebih tinggi ya tentu saja ini perbaiki adalah ini dulu ya, free cash flow-nya yang harus dinormalkan ya. Bila free cash flow-nya bisa normal, saya yakin bahwa perusahaan ini akan menjadi lebih baik ya. Itu dulu yang pertama ya. Yang lainnya pun menggiring saja, meskipun saya tulis IPS misalnya ya, tetap yang pertama harus free cash flow-nya ya, karena apabila free cash flow-nya membaik, otomatis IPS-nya juga nanti membaik ya. Oke, itu pembahasan kita yang nomor 2, juga di bidang jasa keuangan. Yang ketiga kita berpindah ke consumer ya, consumer Cleo atau Sariguna Primatirta Tbk ya. Cleo ini adalah bidang usahanya AMDK, air minum dalam kemasan ya, di dalam berbagai macam ya. Ini sudah se-Indonesia sudah ada ya. Kalau pemahaman saya ini se-Indonesia sudah ada, mereka di mana-mana ada, bahkan sampai kios-kios terkecil pun ada ya. Baik, kita akan membahas sahamnya. Sekali lagi bahwa pembahasan kita untuk saham-saham ini ya, artinya tidak hanya melihat yang profit, melihat yang rugi, tidak hanya melihat yang layak diinvestasi atau tidak, tapi kita ini pembahasannya adalah dalam artian edukasi ya, sampai kemana, kenapa kita sampai kepada kesimpulan misalnya seperti itu ya, sehingga mungkin nanti kita tujuannya untuk menghindari atau berusaha untuk mendapatkan saham-saham yang membuat kita nyaman untuk berinvestasi. Lanjut, dari segi valuasi dulu ya. Harga sekarang ini di 1.200-an, sementara nilai perusahaannya ini 130, hampir 10 kali lipat ya sekarang harga sekarang. Ini 8 kali lebih mahal ya, perusahaan ini dihargai 8 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya, itu satu ya. Yang kedua, dari segi valuasinya boleh beli atau tidak di saat ini. Keuntungannya 31, maksimal beli ini 310 ya. Berarti sudah 3 kali lebih mahal ya. Nah, sekarang kita bandingkan dulu untuk menjudge ya, istilahnya untuk menentukan 31 rupiah dibanding 132, itu berarti keuntungan perusahaan ini 22%. 22% keuntungan bersihnya. Artinya harga yang tinggi ini ya, valuasi yang mahal ini, karena investor ya melihat bahwa perusahaan ini bagus. Oleh karena itu mereka berani membeli di harga yang tinggi. Seperti itu penjelasan awalnya dulu ya. Perusahaan ini dihargai tinggi karena memang perusahaannya untung, dan untungnya ini 20%. Itu dulu yang pertama ya. Jadi merahnya ini bukan dilihat dulu bahwa perusahaan ini tidak bagus, bukan. Merahnya karena dihargai tinggi tadi ya. Jadi itu dulu concernnya ya. Karena yang jadi masalah itu adalah pada saat ini bisakah kita masuk, itu saja masalahnya ya. Pada saat ini ya kan, yang kita bahas ini saat ini. Lanjut, kita mau mengkonfirmasi dengan dividen. Perusahaan membagikan 18% ya. DPR-nya ini 18%. Kalau menurut saya itu masih termasuk kecil ya. Kita menghendaki misalnya ya tadi 1/3 lah dari keuntungan. Nah, dari 18% ini ya, karena harganya sudah dihargai tinggi tadi oleh investor, otomatis juga dividen yield-nya hanya 0,45. 0,45 ya. Berarti di sini dividennya juga kecil. Ya. Coba kita bandingkan misalnya 30%, masih tetap kecil juga. Bagaimana kalau 100%? Masih di bawah. Dengan membagikan 100% keuntungan pun perusahaan ini ya masih di bawah masih di bawah inflasi sebenarnya ya.
Jadi kesimpulannya begini, perusahaan ini bagus, baik, mereka membagikan dividen, tapi belum mampu memenuhi mencukupi untuk inflasi ya, karena tadi harganya tadi sudah tinggi tadi ya. Mungkin kita lihat nanti dari mana dan kenapa harganya tinggi ya, mungkin kita cek lagi nanti ya. Terus kita mau melihat dari segi ketahanan perusahaan. Perusahaan ini ya membagikan ya sudah ya, cash flow-nya di triwulan 1 ini ada lebih dananya 116 miliar. Dalam setahun terakhir ini setara dengan 10 rupiah. Mereka kelebihan dananya, ada kelebihan dananya free cash flow-nya ya itu 7,5%. Ini berarti bagus sekali ya. Kan kita cek current ratio dari segi ketahanan perusahaan ya. Aset lancarnya, hutang baik berbunga tidak berbunga ini aman semua, berarti perusahaan ini ya bagus sekali. Jadi kita balik lagi ke atas, perusahaannya dihargai mahal karena perusahaannya untung besar, plus mereka juga tidak punya hutang yang besar ya, jadi sangat bagus ya. Tinggal kita cek dari segi kepengendalian. Dari kepengendalian, saham ini hanya 24% yang diberikan ke lantai bursa untuk ditradingkan. Artinya berarti pengendali tidak melakukan trading, pengendali fokus pada saham, pada usaha ya. Terakhir masyarakat yang bisa bertrading pun hanya 22%. Dari 24% yang diberikan kepada investor tadi untuk ditradingkan, bahkan 2%-nya pun melakukan investasi ya berupa warkat. Hanya 22% yang trading ya. Oke, oleh karena itu kesimpulannya kalau menurut saya perusahaan ini sudah oke ya. Kalau menurut saya perusahaan ini dari segi keuntungan sudah oke, tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya. Saya tidak akan membahas valuasinya tinggi lalu misalnya harus turun, tidak. Ini permasalahannya hanya pada DPR saja. Bahkan tadi pun di 100% pun masih belum memenuhi ya. Karena apa? Karena harganya yang terlalu tinggi. Jadi mungkin di sini ya kalau menurut saya pribadi di sini mungkin ya, yang pertama di sini berarti kalau mau kita bisa berinvestasi mungkin berarti harganya yang mesti harus turun dulu ya, menuju equilibriumnya ya. Menunggu harga turun menuju equilibriumnya. Kenapa? Tidak bisa ya, tadi sudah kalau dicek tadi dari segi keuntungan sudah oke ya kan, dari segi dividen dikejar pun tidak bisa, dari segi lainnya sudah oke, berarti ini istilahnya itu investor sudah menghargai tinggi. Kalau ada yang bilang mungkin FOMO, bisa saja, tetapi satu-satunya cara bagi kita untuk bisa masuk ke sini ya menunggu harga turun dulu ya. Di berapa kita berancang-ancang saja, misalnya di berapa harga, dan mungkin angka sulit untuk sampai ke situ ya. Misalnya 500 ya, di 500 mungkin harus mendekati ya, ini mungkin sekitar di 200 misal, baru bisa ada ya, di 200 baru bisa di sini menjadi bertumbuh wajar, valuasinya menjadi murah ya. Di 200 baru bisa ya. Kalau di sini 30 ya, di sekitar ya valuasinya ya di sekitar 200-an baru bisa ya, sangat jauh sekali ya. Mungkin ya mesti sabar lah, karena tadi harganya sudah tinggi ya. Baik, tapi mungkin saja nanti dalam perjalanannya bisa saja harganya bisa
menuju equilibrium terbaiknya nanti ya. Baik, lanjut. Ini yang terakhir ya, CMNT, Cemendo Gemilang Tbk ya. Ini produsen semen ya, produsen semen berkualitas premium. Mereknya semen merah putih CMNT ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan fundamentalnya ya. Oh sorry, ternyata datanya belum. Oke, Cemendo Gemilang ya. Ini perusahaannya tadi perusahaan semen ya. Baik, kita lanjut pembahasan valuasinya ya. Yang pertama dari segi harga dulu ya, ini 1065. Nilai perusahaannya itu 200 ya. Sementara IPS-nya keuntungannya itu Rp19. Jadi keuntungan perusahaan ini hampir 10%. Berarti perusahaan ini untungnya besar, bagus ya. Jadi perusahaan ini bagus, karena itu kenapa dihargai tinggi ya. Dihargai tinggi karena untungnya 10%. Kalau 10% menurut saya sudah tergolong bagus. Baik, kita lihat dari segi nilai perusahaannya, harga 1065, sementara nilai bukunya 200 ya. Berarti ini sudah dihargai 4 kali lebih tinggi ya, 4 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya harga sekarang. Dari segi keuntungan ini maksimal beli kita ya di Rp190. Sekarang ini sudah di 1000. Ini berarti 4 kali, hampir 5 kali, 4,5 kali lebih mahal ya daripada harga seharusnya kita beli. Maksimal belinya hanya 190 ya. Baik, lanjut, bahwa kita ingin mengecek ya, apakah ini tinggi karena keuntungannya tadi ya. Ternyata sampai sekarang perusahaan belum membagikan dividen, belum pernah membagikan dividen ya. Sayang, berarti perusahaannya belum investor friendly ya. Ini perusahaannya belum menyayangi investor ini ya. Berarti mungkin investor hanya mengejar capital gain kalau misalnya mau membeli saham ini ya. Karena melihat keuntungannya besar, jadi investor membeli, mereka mengejar untuk capital gain-nya ya. Lanjut, kita lihat bahwa dari segi arus cash-nya ya, mereka di triwulan 1 ini punya kelebihan cash itu 1,8 triliun atau setara dengan Rp109. Berarti free cash flow-nya ini 50%, sangat besar sekali free cash flow-nya. Nah, kalau menurut saya pribadi, dengan free cash flow yang sebesar ini ya, seharusnya bisa saja membagikan dividen ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Lanjut, dari segi keuangan ya, dari segi ketahanan perusahaan, nah di sini yang menjadi concern kita. Aset lancarnya ini kecil ya, hanya 47% untuk membayar hutangnya. Sementara hutangnya ini termasuk besar ya, hutang berbunganya ini 265%, 2 kali lipat, dan hutang tak berbunganya ini 4 kali lipat. Nah, di sini yang jadi masalahnya ya, bahwa ketahanan perusahaan ini masih memakai leverage. Maksudnya perusahaan modal perusahaan dibandingkan hutangnya ini jauh lebih besar hutang daripada modal ya, sehingga ada daya ungkit atau leverage. Nah, ini ada sedikit perlu kehati-hatian. Kalau bisa mengatur tidak masalah, kalau tidak bisa nanti maka akan membebani beban sangat berat untuk perusahaan ya, karena ini sudah leverage-nya 2 kali, hampir 3 kali lebih besar ya. Misalnya modal perusahaan 100, ini hutangnya 265 ya, itu
terlalu besar ya kalau menurut saya pribadi. Meskipun ya memang perusahaan semen ini ya padat modal ya, memang seperti itu. Baik, kita lanjut dari segi kepemilikan ya. Semua sahamnya ini bisa ditradingkan ya, baik pengendali ataupun masyarakat. Ini sudah besar ya. Namun yang jadi concern kita juga di sini bahwa saham yang milik lokal itu hanya 4%. 96%-nya itu adalah milik asing, dan perusahaan ini sebenarnya ya memang dimiliki oleh asing, Vietnam dan saya lupa satunya ya, Singapura dan Vietnam kalau tidak salah ya. Singapura dan Vietnam itu ya sejumlah 96%, 4%-nya hanya lokal. Nah, di sini ya mungkin kenapa harganya bisa naik tadi, karena mungkin di sini yang bertransaksi sedikit maka harganya bisa naik dengan cepat. Mungkin di situ ya sehingga terjadi capital gain, dan tidak banyak juga di sini terjadi, mungkin tidak terlalu banyak juga terjadi transaksi ya. Asingnya sangat banyak di sini ya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ya, untuk perusahaan ini untung besar, tapi mereka masih dalam upaya untuk memperbaiki kinerja untuk mengurangi nanti hutang. Mungkin ini di awal-awal ya, misalnya masih dalam perjuangan untuk memperbaiki kinerja ya. Jadi mungkin yang terbaik kita tunggu saja dulu perusahaan memperbaiki kinerjanya ya. Karena dari segi keuntungan mereka ini bagus saja ya. Dari segi cash flow-nya pun mereka punya kelebihan, hanya hutangnya yang besar ya. Ya otomatis berarti di sini kita menunggu ketahanan perusahaan membaik ya. Kalau nanti perusahaannya membaik, otomatis semuanya akan membaik juga. IPS tidak terlalu masalah ya. Kemudian dividen itu ya belum mungkin ada, karena masih ini fokusnya pada perbaikan neraca hutang dulu yang penting kalau menurut saya ya. Jadi otomatis menunggu ketahanan membaik ya. Jadi ini concern utama untuk perusahaan ini. Muaranya di situ. Kalau semuanya nanti hutangnya sudah menurun, maka current ratio-nya akan membaik ya semuanya, sehingga nanti berimbas pada perbaikan semuanya. Mungkin itu saja pembahasan kita untuk 4 saham hari ini, yaitu CMNT tadi ya, Cleo, CASA dan BPEE ya. Oke. Demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan kepada kita bersama, baik itu yang saham yang bisa diinvestasi ataupun belum bisa diinvestasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.